Di dalam negeri, masyarakat mencermati berbagai persoalan, mulai dari kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan. Baik, hari ini kita mulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana sebagai salah satu upaya kita memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana terkait narkotika, serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial. Guys, kemarin di rapat paripurna, Ketua DPR RI menyinggung terkait pembahasan RUU perampasan aset. Ya, teman-teman, Ibu Puan Maharani akhirnya memastikan bahwa RUU perampasan aset itu akan segera disahkan. Jadi sempat memang beredar ya informasi-informasi yang menyebut bahwa DPR ini tidak serius untuk menangani atau merampungkan RUU perampasan aset tindak pidana koruptor. Nah, akhirnya kemarin ya Ibu Puan Maharani di podium secara resmi menyebut bahwa RUU perampasan aset akan segera disahkan dan sudah resmi masuk program legislasi nasional. Tentu hal ini menjadi sebuah kabar baik karena sebelumnya di pidato sebelumnya Ibu Puan Maharani menyebut bahwa ya DPR tidak punya cukup waktu. Tapi di pidato terbarunya akhirnya kembali menegaskan DPR akan segera mengesahkan RUU perampasan aset. Tentu ini harus kita apresiasi langkah DPR RI, langkah Ibu Puan Maharani ya di atas podium diliput oleh seluruh media menjanjikan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan. Ini tentu akan jadi langkah positif dan bakal kita tagih ya teman-teman. Jadi kalau misalnya RUU perampasan aset tidak kunjung diselesaikan, nah ini kan bisa jadi hutang ya, hutang janji kepada rakyat. Oke nih teman-teman ya, biar lebih jelas mending kita simak saja langsung pidato resmi dari Ibu Puan Maharani terkait beberapa undang-undang yang sudah disahkan dan akan disahkan, salah satunya ya RUU perampasan aset. Yuk teman-teman, simak informasi selengkapnya. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat karunia dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dalam 2 bulan terakhir, kita menghadapi berbagai perkembangan global dan nasional yang menjadi perhatian rakyat. Ketidakpastian ekonomi global menguji ketahanan fiskal dan moneter Indonesia. Di dalam negeri, masyarakat mencermati berbagai persoalan, mulai dari kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan. Di ruang digital, arus informasi yang bergerak telah meningkatkan disinformasi, memperuncing polarisasi, dan telah mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR RI. Beberapa kasus hoaks tentang DPR RI antara lain: hoaks berupa kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR RI, hoaks tentang DPR RI yang menolak pembahasan atau pengesahan RUU perampasan aset, hoaks menggunakan video lama atau old footage yang diberi narasi baru yang tidak sesuai konteks dan lain sebagainya. Narasi tersebut mempertentangkan keberadaan DPR RI dengan rakyat, seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berlawanan, sehingga dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, dan menghambat terciptanya ruang dialog publik yang rasional dan membangun. Kondisi ini tidak hanya menegaskan pentingnya kemampuan literasi media sosial bagi rakyat dan strategi komunikasi negara yang tepat, akan tetapi juga menuntut kehadiran negara untuk bekerja lebih efektif sehingga dapat membangun kepercayaan publik. Kepercayaan itulah yang menjadi modal sosial bagi stabilitas politik,
pertumbuhan ekonomi, dan keberhasilan demokrasi. Dalam situasi seperti inilah bangsa Indonesia harus kembali kepada fondasi kebangsaannya, bersatu dalam membangun Indonesia dan memastikan bahwa kemajuan bangsa dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh sebagian kecil kelompok. Oleh karena itu, DPR RI memandang bahwa menjaga persatuan nasional bukan berarti meniadakan kritik, melainkan memastikan bahwa setiap kritik bermuara pada perbaikan kehidupan berbangsa. Negara harus hadir, memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 24/2025-2026 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026, Rancangan Undang-Undang Komisi 3 DPR RI sebagai berikut. Yang pertama adalah RUU tentang Hukum Acara Perdata (HAPER). Yang kedua, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga, RUU tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Dan yang keempat adalah RUU tentang jabatan hakim. Merujuk ketentuan tersebut, serta dalam rangka menjalankan fungsi legislasi secara akuntabel, transparan, dan berbasis kajian akademik, Komisi 3 DPR RI memandang perlu untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai proses penyusunan naskah akademik dan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana serta RUU tentang hukum acara perdata. Rapat ini juga dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan secara langsung agar masyarakat dapat menyaksikan bahwa DPR RI khususnya Komisi 3 telah memulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana secara serius, simultan, dan terkoordinasi, mengingat adanya keterkaitan substansial antara RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana dengan rezim penegakan hukum pidana. Untuk mempersingkat waktu, maka saya persilakan Kepala Badan Keahlian DPR RI dapat menyampaikan penjelasannya. Membahas undang-undang perampasan aset, kita persilakan dalam masa reses teman-teman para anggota DPR, untuk para anggota komisi yang dalam masa reses ingin membahas undang-undang seperti satu data dan lain-lain tadi, terutama untuk Komisi 3 yang sudah mengajukan izin untuk tetap membahas undang-undang perampasan aset, kita persilakan dalam masa reses asalkan meminta izin sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk Komisi 3 kita dukung untuk tetap membahas karena dinamika yang ada di publik dianggap DPR tidak mau membahas undang-undang perampasan aset, padahal ini sudah 2 bulan lebih berjalan, partisipasi publik di Komisi 3 terus berjalan. Demikian. Terima kasih. Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, Marktstaat. Hukum hadir untuk melindungi hak setiap orang, mengatur masyarakat, mencegah kejahatan, serta mewujudkan keadilan tanpa diskriminatif. Dengan tujuan hukum yang baik tersebut, maka diperlukan suatu undang-undang terkait perampasan aset atas tindak pidana yang dapat memastikan bahwa tindak kejahatan tidak dapat memberikan keuntungan bagi siapapun. Undang-undang tersebut akan melengkapi keterbatasan KUHP, Undang-Undang Tipikor, dan Undang-Undang TPPU dengan instrumen hukum yang lebih komprehensif. Kebutuhan pembentukan undang-undang tersebut juga bermaksud untuk menjawab keresahan rakyat atas maraknya korupsi, sehingga diperlukan tindakan pemulihan atas kerugian negara, recovery aset, secara maksimal. Maka fraksi PD Perjuangan mendukung masuknya rancangan undang-undang tentang perampasan aset dalam prolegnas prioritas 2025.
Saudara Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyatakan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk segera membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Hal itu diungkap usai sejumlah pimpinan Serikat Buruh bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Janji tersebut disampaikan Kepala Negara saat bertemu dengan pimpinan partai politik, tokoh lintas agama, dan pimpinan Serikat Buruh di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 1 September 2025. Andi Gani menyatakan selain RUU perampasan aset, Presiden Prabowo Subianto juga berjanji menindaklanjuti tuntutan buruh mengenai rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena itu, Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga dan beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas segera oleh partai-partai dan setuju untuk segera dibahas. Sementara itu Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan ada 3 paket RUU yang menjadi tuntutan buruh untuk segera dibahas oleh pemerintah bersama DPR, yakni Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan RUU mengenai pemilu yang bersih. RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun, dan beliau tadi disampaikan merespon sangat cepat sekali. Bantu saya, karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden. Harus ada DPR, partai politik. Tapi beliau berkeyakinan segera RUU perampasan aset ini sebagai pembuktian terbalik agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan bisa disahkan segera, setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai khusus untuk RUU perampasan aset, Presiden Prabowo Subianto merespons dengan cepat. Sebab RUU perampasan aset diperlukan guna memberantas perilaku koruptor di kalangan pejabat seperti mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang tersandung kasus pemerasan. Ya guys, sudah kita dengarkan pidato lengkap ya dari Ibu Puan Maharani terkait beberapa RUU yang akan segera disahkan dan sedang dibahas. Ya, salah satunya yang kita soroti terkait RUU perampasan aset. Sekali lagi mudah-mudahan ini jadi janji nyata dan segera disahkan. Nanti kita bakal tagih juga teman-teman ya terkait RUU perampasan aset ini. Ya, kita berbaik sangka dulu saja kepada para anggota dewan kita terhormat di Senayan. Mungkin itu informasi kita hari ini teman-teman. Terus support kajian online biar kita terus bisa menyuarakan tentang RUU perampasan aset ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.